pengejar fanatik istriku. Dia memaksa kami bercerai. Dia membunuh orang tuaku. Ruowei menyuruh seseorang di penjara, menyiksa orang itu selama 3 tahun. Lalu menyerahkan seluruh hartanya padaku. Bersumpah takkan pernah mengkhianati. Kuharap kalian bisa memaafkan putramu. Aku tak meninggalkannya. Tuan, CEO Zhou bilang ada urusan hari ini, mungkin baru bisa datang nanti. Urusan apa yang bisa lebih penting dari hari kematian orang tuaku? Sudahlah. Dia suami CEO Zhou. Penampilannya tampan. Tampan sudah biasa. Dia dan CEO Zhou tumbuh besar bersama. Status setara. Di kalangan atas, mereka pasangan serasi terkenal. Ya ampun, standar setinggi ini? Si pengekor CEO Zhou, Lu Ziming, berani sekali mimpi mendekati CEO Zhou. Benar. Lu Ziming tiap hari datang ke perusahaan, mengganggu Ruowei. Kamu tidak tahu? Dia sudah jadi petugas kebersihan sejak 3 hari lalu. Oh, begitu. Terima kasih. Ruowei. Jingjuan. Lu Ziming, sedang apa kau di sini? Jingjuan. Oh ho. CEO Zhou, apa terjadi? Tidak apa-apa, kamu urus hal lain dulu saja. Baik, Jingjuan. Masuklah dan suruh dia berpakaian rapi. Banyak orang di perusahaan ini sedang memperhatikan. Kita harus jaga reputasinya. Sejak kapan kamu memberinya muka seperti ini? Aku lakukan ini untuk pertimbangkan citra perusahaan. Jangan berpikir macam-macam. Ruowei, aku mencintaimu. Shell itu adalah hadiah dariku untukmu. Biarkan dia menggantikanku, menemanimu setiap hari. Aduh, Jingjuan. Tenang. Tenang, banyak orang di perusahaan sedang melihat. Ruowei, Aku pergi dulu. Jingjuan. kapan dia mulai bekerja di Huanyu? Dia di dalam. Sudah kusiksa 3 tahun. Dosa seberat apapun sudah tertebus. Apalagi, aku menyuruhnya kerja di sini sebagai petugas kebersihan. Bukankah itu juga siksaan? Jangan macam-macam. Mau kemana? Cuci tangan. Pak Zhou ini bilang benci Lu Ziming, tapi tetap masukin dia ke perusahaan jadi petugas kebersihan. Tak dengar pepatah? Perempuan suci takluk pada pria gigih. Guanin Gengjian. Perempuan suci takluk pada pria gigih. Zhou Ruowei, inikah janjimu tentang tidak akan pernah mengkhianati? Jingjuan. Tanganmu tidak apa-apa? Kau, jangan berpikir macam-macam. Kerjaan kotor dan berat di perusahaan. Kuserahkan semua pada Lu Ziming. Jangan sentuh aku. Ah, Tanganku kotor. Ruan Jingjuan Direktur Zhou. ada dokumen yang perlu tanda tangan Anda. Sayang, jika aku mengkhianatimu, tanda tangani surat cerai ini. Jangan beri aku kesempatan menyakitimu. Hal itu tidak akan terjadi. Saham Huanyu bisa kujual padamu, tapi harganya kunaikkan 2 kali lipat. Aku minta 1 miliar. Akhirnya tuan-tuan mengerti. 1 bulan kemudian, aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Aku kira perasaan di antara kalian berdua sangat kuat dan tak tergoyahkan. Sekarang tampaknya biasa saja. Daripada begitu, setelah bercerai, menikahiku saja ya. Ku beri waktu setengah bulan. Lewat batas waktu, aku takkan menunggu.
Rupanya yang kalah terakhir bukan aku. Jing Chuan, Chen Si bilang, saat kau pergi, wajahmu terlihat pucat. Kamu sakit? Tidak apa-apa. Jing Chuan, jangan marah. Sebentar lagi hari ulang tahun pernikahan kita. Mau hadiah apa? Akan kubelikan untukmu. Apa saja boleh? Tentu, saat kita menikah dulu, sudah kukatakan, akan kucintai dan kulindungi seumur hidupmu. Asalkan kau menginginkannya, akan kuperjuangkan sekuat tenaga untukmu. Yang paling kuinginkan hanyalah pasangan yang setia. Tapi kau bukan... Oh iya? Bicara soal ini, sudah kusiapkan sebuah hadiah untuk... Tapi janji padaku, buka setelah 7 hari. Baiklah, pemberianmu pasti kusukai. Belum makan, kupesan restoran favoritmu. Ayo pergi. Lebih baik kau angkat saja, bagaimana kalau ada keperluan penting? Maaf, aku ingat jelas sudah memblokirnya. Kamu tidak ada habisnya. Sudah kukatakan, jangan ganggu aku lagi. Kamu nggak ngerti bahasa manusia? Ayahku berutang pada kasino. Sekarang mereka mencariku. Mereka bilang akan mematahkan kakiku. Kalau begitu laporkan saja. Bicara padaku tidak ada gunanya. Aku tidak mau makan lagi. Kamu cari saja Lu Ziming. Aduh, jangan hiraukan dia. Ayahnya penjudi tua, berutang tak mau bayar. Pantasan didatangi orang. Jing Chuan. Jing Chuan. Bagaimana perasaanmu? Ada bagian yang terluka? Aku sangat kesakitan. Ruowei, mereka sudah mulai menghancurkan pintu. Jing Chuan, aku sudah memanggilkan ambulans untukmu. Kulihat kamu tidak ada luka luar. Tunggu sebentar ya. Jing Chuan, kamu tunggu aku dulu di rumah sakit. Setelah urusanku selesai, aku akan mencarimu. Zhou Ruowei. Hei, sudah bangun. Jangan banyak bergerak. Tulang rusukmu patah. Hampir lukai organ dalam. Pendarahan hebat. Andaikan tidak segera dibawa, nyawamu hampir tidak tertolong. Sudah berapa hari saya tidak sadarkan diri? 2 hari. Istrimu terlihat sangat lelah. Setiap hari bolak-balik antara kamarmu dan gedung sebelah. Ke sana, ke tempat pasien. Dia sepertinya adikmu ya. Lukanya tampak lebih ringan darimu. Adikmu? Kenapa kamu tertawa? Tidak apa-apa. Baik, istirahat yang cukup. Sebentar ke sana, saya panggil istrimu. Apakah masih sangat sakit? Maaf, Jing Chuan, salahku. Aku bikin kamu tidak fokus sampai kecelakaan. Kamu tak tahu, saat dokter memberitahuku, kondisimu kritis. Aku khawatir dan takut. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku pun tak ingin hidup lagi. Bagaimana kondisi Lu Ziming? Dia tidak apa-apa. Aku hanya khawatir dia sendirian jika sesuatu terjadi. Sulit menjelaskan pada perusahaan. Sudahlah, Jing Chuan. Jangan marah lagi. Aku bersumpah, ke depan aku tak akan pedulikan dia lagi. Aku lelah. Kalau begitu, aku akan ambilkan makanan. Istirahatlah dulu. Tidak perlu. Kamu setiap hari bolak-balik juga melelahkan. Cukup carikan saya perawat. Jing Chuan, bubur ini aku masak sendiri. Coba cicip. Aku tidak nafsu makan. Jing Chuan, aku sudah di rumah sakit, merawatmu selama setengah bulan. Sebenarnya bagaimana caranya, agar kamu tidak marah lagi? Direktur Zhu. Jing Chuan, perusahaan aku ada urusan mendesak, nanti aku akan kembali menjengukmu.
Zhou Ruowei, akhirnya kamu mau ketemu. Sudah setengah bulan, entah aku telepon atau kirim pesan, kamu selalu cuek. Sebenarnya aku salah apa? Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku sudah jelaskan dengan sangat jelas kepadamu. Kita tidak mungkin bersama. Jangan terus-menerus mengganggu. Zhou Ruowei, kamu tidak boleh pergi. Kalau tidak, aku akan di sini. Melakukan sesuatu. Kamu tidak menghargai nyawamu. Asalkan bisa bersamamu, mengorbankan nyawa ini, itu setara. Kamu benar-benar gila. Pergi. Sudah dengar? Pria gila Margalu itu, hari ini kehilangan banyak darah, hampir tidak selamat di meja operasi. Untung Direktur Zhou mengatur pasokan darah dengan biaya besar, baru dia bisa diselamatkan. Bukannya Direktur Zhou sangat membencinya? Mengapa masih repot-repot selamatkan dia? Itu cuma akting buat suaminya. Siapa yang akan menolak pria setia? Benar. Siapa yang akan menolak pria setia seperti ini? Tapi hanya aku yang benar-benar percaya. Dia tidak akan tersentuh. Jing Chuan, selama 10 hari dirawat di sini, kita melewatkan hari pernikahan. Hari ini kamu keluar rumah sakit, aku harus kasih kompensasi layak. Lihat, semua yang kupesan makanan favoritmu. Silakan dinikmati. Bukannya beberapa hari lalu kamu bilang, pengen makan kue mangga, jadi aku buatkan satu dengan tanganku sendiri. Coba cicipi, enak tidak? Aku tidak pernah bilang mau makan kue mangga. Aku alergi mangga. Itu, Jing Chuan, perusahaan ada urusan mendesak. Aku pulang dulu. Kamu naik taksi, ya? Aku pergi dulu. Pak, ikuti mobil Audi di depan itu. Kamu tidak istirahat baik di rumah sakit? Lari ke sini buat apa? Hari ini ulang tahunku. Aku memberi hadiah untuk diriku sendiri. Sudah kukatakan, seumur hidupku hanya dengan Jing Chuan. Kenapa kamu begini? Sejak saat kamu menyelamatkanku, aku sudah sangat jatuh cinta padamu. Aku mencintaimu selama 8 tahun penuh. Kamu sudah mengisi seluruh hidupku. Tanpamu, hidupku tak berarti. Ruowei, kumohon beri aku kesempatan untuk terus hidup. Sebenarnya apa yang harus kulakukan denganmu? Jing Chuan, kenapa kamu menjual cincin pernikahan kita secara online? Bukankah kita sudah berjanji untuk tidak berpisah selamanya? Kamu marah? Apa ada yang salah dari perbuatanku? Katakan, aku akan berubah. Aku sedang membereskan barang-barang kemarin, ingin menjual beberapa barang yang tidak terpakai. Mungkin cincin itu tidak sengaja terbawa. Kamu membuatku sangat kaget. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Aku takut. Hanya melihat cincin pernikahan dijual sudah membuatku takut. Kalau begitu saat sadar, kita sudah bercerai. Reaksimu akan seperti apa? Aku tahu perasaanmu sedang tidak baik. Kalau begitu, aku tolak semua pekerjaan. Aku fokus temani kamu di rumah, setuju? Sesukamu. Jing Chuan. Dulu, kapanpun aku pulang, Jing Chuan selalu isi gelasku. Sampai penuh. Hari ini kenapa begini? Jing Chuan, bubur tonik ini khusus untukmu. Cobalah. Tuan, ini sup yang disiapkan Nyonya. Bangun 7 jam lebih awal. Khusus untuk Tuan. Nyonya sudah bersusah payah. Asalkan Jing Chuan suka, tak akan terasa berat. Jing Chuan, ini barang antik yang kubeli untukmu. Dari rumah lelang. Kamu suka barang seperti ini? Lihat. Aku sangat suka. Senang kamu menyukainya. Kalau begitu, akan kusuruh sekretaris Chen membeli beberapa lagi. Nyonya semakin baik pada Tuan. Kejutan yang disiapkan hari ini sampai duduki peringkat pertama topik panas Weibo. Tidak heran. Di kalangan atas, mana ada pasangan seperti Tuan dan Nyonya kita yang hubungannya begitu harmonis. Semua iri pada kita. Karena hubungan yang mendalam, tapi hanya aku yang tahu. Persembahan yang kamu siapkan ini juga diberikan kepada Lu Ziming. Zhou Ruowei, pada akhirnya kamu menjadi
orang yang paling kamu benci dulu. 10 miliar sudah siap. Duan-duan, berangkat kapan? Besok, bagaimana keadaannya? Direktur Zhou, Tuan Lu minum 1 botol obat. Sekarang emosinya meledak, dia menolak bekerja sama. Bujuk dia. Suruh dia angkat telepon. Zhou Ruowei, kamu harus segera bercerai dari Duan Jingchuan. Kalau tidak, kami bertiga tidak akan menerima perawatan. Lu Ziming, sudah kukatakan, aku tak akan berpisah dari Jingchuan. Meski ngau paksa aku 3 hal, aku tak akan menyerah. Ini batasku. Kalau begitu temui aku ya. Pencucian lambung menyakitkan. Aku ingin bertemu kamu. Baiklah, tunggulah dengan baik di rumah sakit untukku. Jingchuan, ada urusan mendesak di kantor. Harus dinas luar 2 hari. Kamu makan dengan teratur di rumah ya. Tunggu aku pulang. Akan kuantar ke pantai untuk relaks. Padahal sudah lama berselingkuh dengan Lu Ziming, masih berpura-pura penuh cinta. Memuakkan? Ruowei, aku sangat merindukanmu. Berikan untukku. Boleh? Hanya sekali ini. Tak akan terulang lagi. Pesan tiket besok pagi, penerbangan internasional Kamu gila. Duan Jing, akulah yang seharusnya paling mencintai Ruowei. Tapi kenapa pilih kamu? Aku menelan sebotol obat. Aku hampir mati. Dia tak mau cerai denganmu. Kenapa? Aku dan dia sudah lama. Kalau tidak mau bercerai, Maka jadilah janda. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Jingchuan, tahanlah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Zhou Ruowei, hari ini pilih satu. entah dia mati. Aku yang mati. Akan kulakukan agar kau ingat aku selamanya. Ziming. Jangan nakutin aku. Cepat. Bawa Ziming ke RS. Jingchuan, lukanya parah. Aku temani dia dulu. Sebentar suruh sekretaris. Panggilkan ambulans untukmu. Aku kesakitan. Tuan Duan, saya antar Anda ke rumah sakit. Tidak perlu. Antar saya ke bandara. Tapi, luka Anda. Dompet pemberian orang tua saya. Menahan pisau. Ayah, ibu, kalian menyelamatkan saya lagi. Jika kalian benar-benar ada di surga, tolong saksikanlah. Saya, Duan Jingchuan, Zhou Ruowei, tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Ayo pergi, ambil bagasi. Suster? Luka Duan Jingchuan bagaimana? Maaf, Nyonya Zhou, Tuan Duan tidak datang. Kami tidak tahu. Tidak datang ke rumah sakit? Bukankah sudah ku beritahu? Bagaimana bisa? Tidak bawa dia berobat? Ada masalah apa? Kalian sanggup tanggung jawab? Maaf, Nyonya Zhou, tapi kami di lokasi, tak menjemput Tuan Duan. Nyonya Zhu, buruk, perusahaan akan adakan kembali rapat pemegang saham. Putuskan calon presiden direktur. Segera datang ke perusahaan. Saya tanya, di mana Duan Jingchuan? Bukankah Pak Duan sudah pergi ke bandara? Apa katamu? Pak Zhu, cepat ke perusahaan. Lin Xiao sudah di perusahaan. Dia mau mencalonkan diri sebagai direktur utama grup Huanyu. Mengapa Lin Xiao ke perusahaan? Saya tidak di sana. Dengan hak apa diadakan rapat pemegang saham? Dia pegang 50% saham grup Huanyu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lin Xiao punya? Kecuali kalau Duan Jingchuan cerai dengan saya, lalu jual saham yang dia dapat 50% ke Lin Xiao. Tidak mungkin. Tidak. Halo, nomor yang dihubungi sementara tidak dapat dihubungi. Coba lagi nanti. Tidak mungkin. Duan Jingchuan takkan bercerai dengan saya. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Tidak dapat dihubungi. Coba lagi nanti, tidak dapat dihubungi. Keluarga Lu Ziming.
Jangan sedih lagi. Operasi suamimu berjalan lancar. Cepat temui dia. Ruowei, Lu Ziming ada urusan mendesak di perusahaan. Istirahat dulu sendiri. jangan pergi dulu. Aku sudah tahu semuanya. Duan Jingchuan diam-diam jual semua sahammu, kesainganmu. Pria ini sama sekali tidak peduli dengan hidupmu. Mungkin dia cuma marah karena aku tidak menyelamatkannya hari ini. Sekretaris Chen bilang dia ke bandara. Jangan pergi. Dia cuma mau nyusahin kamu. Makin kamu perhatiin dia, makin kamu cari dia, makin dia senang. Kamu harus memberinya pelajaran. Ruowei, bertahun-tahun kau menikah dengannya. Selalu kau yang berjuang di luar. Pria tak becus dan picik. Kenapa kau masih peduli? Apalagi di momen genting itu, kau selamatkan aku. Dia yang ditinggalkan. Di hatimu ada aku, bukan? Benar. Lihat Ziming dalam bahaya? Mengapa hatiku sakit? Mungkinkah aku sudah tak mencintai Jingchuan lagi? Ruowei, akulah yang paling mencintaimu. Hanya aku yang takkan pernah meninggalkanmu, takkan pernah mengkhianatimu. Ziming tak ingin ulang lagi. Uang atau sumber daya, asal ku miliki, semua bisa kuberikan sebagai ganti rugi. Tapi hari ini, jangan sampai terulang lagi. Hanya bicara ganti rugi sungguh tak tulus. Hukum aku sendiri, setuju? Para penumpang yang terhormat, penerbangan internasional ke Prancis, penerbangan H5000 Nilina segera berangkat. Silakan menuju pintu keberangkatan untuk naik. Selamat menikmati perjalanan menuju masa depan baru. Jingchuan, Kok kamu bisa datang? Kenapa? Kan tidak ada aturan. Aku tidak boleh pergi ke luar negeri untuk liburan. Ayo pergi. Pak Zhao, Bapak akhirnya angkat telepon. Lin Xiao bawa 50% sahamnya, lalu bersekutu dengan pemegang saham lama yang tak puas dengan Bapak. Dalam rapat pemegang saham, mereka hampir paksa sahkan proposal pemberhentian Bapak. Kami pakai semua koneksi untuk tekan pendapat dari Dewan Direksi. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. beberapa hari lagi bertemu dengan Pak Zeng dari Grup Zeng. Asal kesepakatan ini berhasil, Grup Zeng bisa beri dukungan dan keuntungan besar. Nanti kumpulan, orang kolot itu wajib diam. Walau punya banyak keberatan. Kesepakatan dengan grup Zeng? Bagus. Kalau begitu, soal tuan itu. Sekarang bukan waktunya membahas itu. Urusan perusahaan dulu yang diselesaikan. Dia benar-benar pergi. Bahkan barang-barangnya hilang. Dia sungguh ingin meninggalkanku sepenuhnya. Dia memang sedang balas dendam padamu. Ingin membuatmu menderita. Semakin kamu peduli, semakin kamu mencarinya, dia semakin jumawa. Kamu harus memberinya pelajaran. Duan Jingchuan, makin lihai. Setiap hari tak belajar hal baik, cuma belajar cara curang. Main hilang-hilangan. Mengosongkan barang. Mau mengendalikanku dengan cara ini. Ingin membuatku menyerah dan merengek. Dengar baik-baik, aku Zhao Ruowei tak mau terima perlakuan ini. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Tapi kamu baru boleh membukanya 7 hari lagi. Bilang pergi dengan tegas? Bukannya masih meninggalkan hadiah? Duan Jingchuan, kau memang masih. Bagaimana mungkin? Jelas, saat itu, aku dan Lu Ziming belum berbuat apa-apa. Kami hanya lebih dekat secara hubungan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sekarang? Dia ingin bercerai dariku? Ruowei, aku mencintaimu. Shawl itu adalah hadiah dariku untukmu. Biarkan itu menggantikanku, menemanimu setiap hari. Jangan sentuh aku. Ah, Tanganku kotor.
Jadi, waktu itu dia melihatku mengambil shield yang pernah dipakai Lu Ziming. Jadi, dia melihat aku mengambil benda itu. Shell yang pernah digunakan Lu Ziming. Ruo Wei. Kamu kenapa? Kenapa kamu datang? Aku bangun. Kamu sudah pergi. Aku datang mencarimu. Ruo Wei, akhirnya kamu cerai dengan Duan Jingchuan. Aku tahu kamu cinta padaku. Mulai hari ini, kamu hanya akan menjadi milikku sendiri. Aku akan pergi mencarinya. Aku tidak setuju. Ruo Wei, Duan Jingchuan sudah cerai denganmu. Dia tak mau kamu lagi. Kenapa masih cari dia? Ruo Wei, tolong lihatlah aku. Boleh tidak? Aku paling mencintaimu. Kita berdua seharusnya bersama. Itulah yang seharusnya. Ruo Wei, Duan Jingchuan cuma manfaatin sifat lembutmu. Dia berulang kali mengkhianatimu. Aku tak akan merugikanmu. Dia bisa cintaimu sepertiku? Bisa dia lakukan sesuatu untukmu? Aku bisa. Akan kulakukan apa saja untukmu, bahkan nyawaku. Zhou Ruowei, jangan pergi. Berdiri di situ. Mundur. Kalau kamu cari dia hari ini, aku lompat. Mati di depanmu. Lu Ziming, jangan bertingkah. Turun sekarang. Kamu sudah tidak mau aku lagi? Apa artinya aku hidup? Akan kulakukan. Begitu kamu keluar, aku langsung lompat. Aku tidak jadi pergi. Ruowei, aku tahu di hatimu ada aku. Biarkan dia pergi. Mulai hari ini, biarkan aku menemanimu. Percayalah padaku. Aku akan lebih baik dari Duan Jingchuan dalam melayanimu. Perusahaanku sedang bermasalah. Aku urus dulu pekerjaan perusahaan. Istirahatlah yang cukup. Ruowei, semakin lama waktu berlalu, kamu akan semakin melihat kebaikanku. Kita masih punya banyak waktu. Istirahatlah lebih awal. Jangan terlalu memaksakan diri. Mau kemana? Ayo ikut. Bebas saja. Kamu tahu Zhou Ruowei, posisi presiden grup Huanyu. Sudah aku gantikan, kan? Sekarang dia pasti sibuk sekali. Mungkin dia bahkan tidak menyadari kamu pergi. Kamu melakukannya dengan baik. Tapi apakah dia menyadari aku pergi atau tidak? Bagiku sama sekali tidak penting. Sudah. Jangan pura-pura. Ku beritahu, malam ini kamu traktir aku minum. Baik. Pasti cukup. Jingchuan. Direktur Zhou, Zheng Yuan, Presiden Direktur Grup Zheng. Undangan ke kantor Grup Zheng. Bahas kerja sama selanjutnya. Baik. Aku akan pergi setelah berganti baju. Mau pergi kemana? Kenapa pakai baju cantik? Mau ketemu siapa? Lin Xiao ambil separuh saham Huanyu. Dia akan gantikan posisiku. Aku sibuk urus perusahaan. Jangan menyusahkan aku. Nona Zhou, silakan duduk. Tunggu. Direktur Zheng sedang rapat. Saya akan panggil Anda setelah dia keluar. Baik. Coba lihat. Itulah Zhou Ruowei. Konon suaminya telah menjual separuh saham perusahaan. Benar sekali. Kabar yang saya dengar, itu karena marah atas perselingkuhannya. Kalau benar begitu, ia pantas mendapatkannya. Dulu, saya juga pernah dijauhi semua orang. Hei, lihat. Zhou Ruowei. Katanya ibunya berselingkuh. Membuat ayahnya sangat marah. Buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Penampilannya menarik. Bagaimana kalau tanya tarifnya? Ayo. Kalian mau apa? Dek, ayo berteman. Pergi. Jangan sok suci sama harumnya dengan ibumu yang manis itu. Kami mau main denganmu. Ini untuk menghormatimu. Benar, jangan tidak tahu.
Terima kasih. Hentikan. Siapa itu? Dua lelaki dewasa mengganggu seorang perempuan. Tidak merasa malu? Kau ikut campur urusan apa di sini? Hari ini urusan orang lain ini pasti ku campuri. Kalau tidak, mau apa? Suruh tim sepak bola. Beritahu kalian tentang alasan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Ah, tidak apa-apa. Kamu, jangan dengarkan omong kosong itu. Tuan berjalan lurus, duduk tegak. Maka tidak akan ada penyesalan. Kamu ini, jangan dengarkan omongan kotor itu. Manusia, Duan Jingchuan berjalan tegak. Duan Jingchuan duduk dengan sikap benar. Hati nurani akan tenang. Saat itu, hanya Duan Jingchuan yang mau berdiri di depanku. Setiap hari dia menguras otak untuk menghiburku. Dia dengan hati-hati menjaga harga diriku. Nona Zhu, pertemuan manajer Zeng kita sudah selesai. Manajer Zeng, lama tak dengar kabarmu. Ruo Wei, aku dengar masalahmu. Tenang, tak ada masalah. Ayo ke kantorku. Baik, Manajer Zeng. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Aku bunuh kau. Hati-hati. Siapa berani memberimu keberanian? Berani merebut wanita dariku? Akan kubunuh kau. Sudah cukup kamu berulah? Kamu memukulku? Zhou Ruowei, aku sangat mencintaimu. Sudah berkorban begitu banyak untukmu. Seperti orang yang tak berharga, merendahkan diri untuk menyenangkanmu. Mengejarmu selama 8 tahun penuh. Membuat diriku babak belur. Reputasiku hancur. Tapi kau berkhianat. Bergaul dengan pria lain. Apa kau tidak malu padaku? Sudah kukatakan, aku ada urusan hari ini. Lu Ziming, kalau bukan karena kamu, Jingchuan tak akan bercerai dariku. Perusahaanku tak akan terpuruk krisis sebesar ini. Sekarang kau menyalahkanku? Aku, tidak. Satpam di mana? Mereka lagi ngapain aja? Duan Jingchuan dingin. Dia takkan berdebat. Dia sendiri sudah diberikan. Aku berbeda. Berani kau menghinaku. Ku hancurkan mulutmu. Kau tak pantas di panggung, penggantung hidup tak berguna, tak bersembunyi di selokan? Siapa yang berani mendatangi Direktur Zeng untuk pamer? Ruowei, kau hanya diam melihat mereka menghinaku seperti ini? Direktur Zeng, Ziming masih muda, dia tak tahu batas, tapi dia orangku. Tak perlu kau ajari dia. Zhou Ruowei, kita satu lingkaran. Dulu ku kagumi keteguhanmu, setia hanya pada Duan Jingchuan. Tapi sekarang, untuk orang seperti ini, sampai hilang jati diri. Mengecewakan! Direktur Zeng, ini urusan pribadiku, bukan? Zhou Ruowei, kau memilih kayu lapuk dan melepas mutiara. Kutunggu penyesalanmu. Tak tahu malu. Ruowei, berani mereka hina aku begini. Berikan mereka pelajaran yang pantas. Mereka tak sepenuhnya salah, kan? Apa katamu? Kau cuma pria rendah, pria hidup dari wanita, merengek dan memohon bersujud jadi kekasihku. Bukankah itu kau? Bagus. Semua orang tahu. Pekan ini, bukankah Ruowei baru saya menyatakan cinta pada suaminya? Memicu skandal besar. Sekarang malah berani terang-terangan pergi dengan pria lain. Semuanya hanya sandiwara, tapi pepatah lama itu benar. Benar sekali. Bunga di rumah tak semerbak bunga liar. Yang asing selalu terlihat menarik. Duan Jingchuan begitu tampan. Tapi dia malah tertarik pada pria seperti Lu Ziming. Bisa menerimanya? Sulit dimengerti. Teman-teman, lihat ini. Pria ini tak tahu malu. Ruowei, aku salah. Aku tak akan rewel. Jangan marah. Aku akan temui Pak Zeng minta maaf. Jangan ganggu aku. Lepaskan aku. Mengapa? Kenapa aku membiarkan diriku terjebak seperti ini? Ruowei, maafkan aku. Aku sungguh bersalah. Karena terlalu mencintaimu. Hingga jadi begini. Lihat, Lu Ziming dipukul ditahan. Dia terus minta maaf pada Zhou Ruowei. Zhou Ruowei bahkan tak mau menoleh. Maaf ya, seharusnya tak kutunjukkan ini padamu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, ini tidak ada hubungannya denganku. Pelayan
Saya juga mau segelas. Mengapa kamu minum begitu banyak alkohol? Ini namanya berkorban untuk menemani sahabat. Sudah, Ruawei. Sudah banyak minum hari ini. Kalau terus minum, tubuhmu tidak akan kuat. Aku tahu hatimu sedang sedih. Tapi jangan menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Jangan urusi aku. Orang sepertiku pantas menderita bahkan jika minum sampai mabuk. Ruawei, berikan botol itu padaku. Dia kenapa sebenarnya? Karena Duan Jingchuan. Dia diam-diam jual 50% saham ke Lin Xiao. Hari ini, dia bertengkar dengan Lu Ziming, si pemuda manja itu. Karier dan cintanya mendapat pukulan ganda. Mana mungkin tak frustrasi? Bagaimana carikan Ruwei pacar untuk usir kebosanan? Asalkan orang di dalam sana meletakkan botol minumannya dan pulang bersamamu. 1 juta di kartu ini jadi milikmu. Ingat, jangan sembarangan menyentuhnya. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tenang, Kak. Ayo pergi. Masih di sini ngapain? Entah mengapa, selalu ada firasat buruk. Kakak, jangan minum lagi. Aku antar kamu pulang, ya? Jingchuan, aku sangat merindukanmu. Cepat pulang ya. Kakak, aku ini Jingchuan. Lihatlah aku. Bagaimana kalau kita main yang lain? Wanita kaya di luar pintu itu bisa dengan mudah mengeluarkan 1 juta untuk membujuk wanita ini berhenti minum. Pasti kekayaannya jauh lebih tinggi. Kalau bisa mendekatinya, sisa hidupku tak perlu khawatir lagi. Lihatlah aku. Aku ini Jingchuan. Hentikan. Tolong. Cepat pergi. Gimana cara rawat Ruwei? Cari orang rendah begini? Lu Ziming, kau orang baik. Kalian sama gigolo, cuma mau hidup enak. Kau merasa unggul. Benar. Kau pukul orang sampai begini. Takut berebut makanan? Sudahlah Lu Ziming, antarkan Ruwei pulang sekarang. Jingchuan, Mengapa? Mengapa sudah kulakukan sebanyak ini, kau masih tak bisa melupakannya? Jing, Kau sadar, kenapa kau yang di sini? Bukankah sudah kukatakan jangan ganggu aku lagi? Ruwei, jangan marah. Aku yang rusak kesepakatan Bapak Zeng. Salahku, aku terlalu memperhatikanmu. Memperhatikan aku? Begitukah perlawanmu padaku? Yang paling keterlaluan, Duan Jingchuan, bukan karena dia, kau jual saham, kau takkan rugi begini. Jadi yang paling kamu benci seharusnya dia, bukan? Aku ingin tanya, kok kamu berani menyebutnya? Setidaknya dia, ketika bersamaku, tidak pernah mengecewakanku. Masih tak bisa lupakannya. Pria yang mengkhianatimu, kenapa kau masih terikat padanya? Mengapa cintamu tak untukku? Berhenti bicara. Aku tak mau bicara sekarang, pergi. Ya, Zhou Ruwei, pria yang menusukmu dari belakang, apa yang layak kamu pedulikan? Zhou Ruwei, setelah rapat Dewan Direksi, diputuskan kamu tak lagi cocok untuk menjabat Presiden Direktur Grup Huanyu. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Pertama, jual sahammu sesuai harga pasar saat ini, jual semua sisa saham yang kamu pegang, dan tinggalkan Grup Huanyu dengan tenang. Atau, ganti rugi perusahaan atas skandalmu yang tak ada habisnya, dan berita sensasionalmu yang menimbulkan kerugian besar. Berikan pertanggungjawaban. Untuk memvonis bersalah, pasti ada alasannya. Mengapa khawatir tak ada alasan? Ling Xiao, beri kalian untung berapa? Kalian bersekongkol mengkhianatiku? Direktur Zhou, akuisisi grup Huanyu oleh Direktur Lin, sah dan sesuai aturan. Maksudnya menyuap. Saya percaya keputusan pemegang saham Huanyu pasti bijaksana. Selain itu, mengingat Direktur Lin menguasai grup Huanyu, dengan 50% saham, saya usulkan Direktur Lin Xiao kami gantikan Presiden Grup Huanyu. Ada keberatan? Menurut saya, tak perlu diperdebatkan lagi. Saya dukung penuh pengangkatan Direktur Lin sebagai presiden, sementara grup kita. Benar, setuju. Persentase saham Direktur Lin tertinggi, kemampuannya luar biasa, dan integritasnya tak diragukan. Menurut saya, beliau yang pimpin Huanyu sementara paling tepat. Selamat Direktur Lin, setuju. Selamat, Direktur Lin. Kalian. Nona Zhou, pertimbangkan baik-baik opsi para pemegang saham, permis.
Kamu bersembunyi di balik layar, mengendalikan semua ini, tak mau bicara sepatah kata pun. Pemenang berkuasa, pecundang terhina. Buat apa melawan sia-sia hingga mempermalukan diri? Tunggu sebentar. Kenapa? Tak mungkin kau manfaatkan situasi sepi, merengek padaku untuk kembalikan posisimu. Salah sangka. Aku cuma mau tanya, Jing Chuan pergi kemana? Bukankah kau tiap hari dengan pria tampan itu yang berkeliaran diam-diam? Kenapa tanya kemana Jing Chuan pergi? Mau beritahu atau tidak? Direktur Zhou. Coba kau pikir, nggak perlu begini kalau dari awal sudah tahu. Ngomong-ngomong, Jing Chuan kan teman masa kecilku. Dia di tanganmu menderita begitu banyak kesakitan. Aku sebagai adiknya sangat sedih melihatnya. Daripada begitu, coba kau berlutut memohon padaku. Mungkin kalau aku lagi senang, bakal ku beritahu keberadaannya. Lin Xiao, jangan keterlaluan. Dia lelaki pengkhianat. Kau kira dia penting banget? Kalau nggak niat tulus, silakan pergi. Tunggu, jangan lupa bersihkan barang-barang di kantormu. Kursi bosmu itu sudah lama kuinginkan. Gimana Tuan Muda Duan? Sudah kukatakan mau ajakmu nonton pertunjukan seru hari ini. Xiao, Bab, aku penasaran. Permusuhanmu dengan Zuruowe apa? Waktu kuliah, kau tak pernah bersikap ramah padanya. Lulus pun, sering merebut kliennya. Apa kesalahannya padamu? Kenapa? Kau jadi kasihan. Bagaimana bisa? Aku hanya melihatmu terus mempermainkannya. Yang tidak tahu, mungkin mengira dia merebut pacarmu. Dia memang merebut laki-lakiku. Duan Jingchuan. Aku menyukaimu. Aku cemburu. Zhou Ruowei menikah denganmu. Aku terus cari masalah dengannya. Duan Jingchuan, kenapa pilih Universitas Woking? Bukankah dulu bilang akan masuk Universitas Tianjin? Ah? Aku kira kamu bercanda. Aku hanya bicara asal. Apa kamu bodoh, Duan Jingchuan? Aku kenapa? Kamu benar-benar konyol. Xiao, kamu masih sama seperti dulu, suka melontarkan lelucon yang mengejutkan. Jingchuan, aku serius. Sejak dulu, aku sudah menyukaimu. Tapi tak kusangka, Tuan Jingchuan, aku menyukaimu. Tuan Jingchuan, aku... Tak menyangka, aku akhirnya memberanikan diri, ingin memperjuangkan kesempatan untukku. Kau terima pengakuan cinta Zhou Ruowei? Ku sembunyikan perasaanku sendiri. Kukira dia akan menghargaimu. Tapi dia malah melakukan kesalahan. Sampai sekarang pun, dia tak mau mengakui kesalahannya. Berani sekali dia memperlakukanmu. Sudah. Xiao, mari hentikan topik ini. Bahkan kalau kamu penuh perasaan, mengatakan cinta padaku, aku sudah tak punya cadangan lagi. Saham Huanyu sudah kujual kepadamu. Benar, aku sudah benar-benar habis. Tapi pertunjukan besar ini, sungguh spektakuler. Aku berterima kasih sudah mengundangku menyaksikan acara ini. Jika ada kesempatan, tunggu aku pulang ke negeri, aku akan mentraktirmu makan. Akan kubalas kebaikanmu dengan baik. Bos, dengan segala hormat, wanita Lin Xiao tadi, pandangan matanya dan nada bicaranya tidak seperti bercanda. Menurutku, dia seharusnya sudah lama menyukaimu. Aku tahu. Aku tahu dia tidak bercanda. Tapi, aku baru saja keluar dari pernikahan yang gagal total. Aku sungguh tidak punya tenaga maupun suasana hati untuk memulai hubungan yang tidak jelas. Dan lihat, aku sekarang, uang, jiu, aku punya uang, aku lagi senggang, bebas tanpa ikatan, pergi kemanapun yang kuinginkan, melakukan apapun yang kuinginkan. Mengapa aku harus membebani diriku sendiri, mencari ketidaknyamanan untuk merusak ketenangan yang langka ini? Dan kebebasan? periksa, buka proofread, perintah untuk menindaklanjuti sepenuhnya, dan akuisisi Tianqi Teknologi. Semua prosedur hukum pukul 3 sore ini, serah terima sudah selesai. Serah terima sudah selesai, kami sudah kuasai semua saham Tianqi Teknologi. Rencana Anda sebelumnya untuk mengambil alih Tianqi Teknologi, apakah masih akan sesuai dengan jadwal semula untuk pulang? Tentu saja, aku harus kembali. Tapi, informasi tentang aku mengambil alih Tianqi harus benar-benar dikunci rapat. Sebelum serah terima selesai, jangan sampai bocor sedikit pun. Terutama ke pihak Huanyu.
Baik bos, Anda tak perlu khawatir. Aku akan mengawasi langsung. Pasti tidak akan ada kebocoran, sedikit pun informasi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pak Zhou. Jangan biarkan amarah merusak kesehatanmu. Dalam situasi ini, kita harus berkorban untuk bertahan hidup. Aku juga. Xiao Chen ambil semua hak kita. Bawa semua yang bisa diangkut. Bersihkan semua jejak. Selanjutnya, proyek Tianqi teknologi ini satu-satunya kesempatan kita bangkit dengan investasi Tianqi. Orang yang menendang kita saat jatuh akan kubuat menyesal. Kenapa kamu datang? Tuan Muda Duan, mau traktir saya makan? Karena undanganmu yang antusias, saya tak enak menolak. Jadi saya datang sendiri. Oh ya, bunga untuk Anda. Ini bunga terindah di vas saya. Duri-durinya sudah saya bersihkan. Terima kasih. Tapi, kamu tidak perlu seperti ini. Aku sudah lama di pesawat. Perutku sudah lapar. Perjamuan terima kasih Tuan Duan. Berencana membawaku makan di mana? Baiklah, Nona Lin telah tiba. Perjamuan terima kasihku ini tak bisa dihindari. Ku dengar ada restoran di dekat sini yang masakan khas lokalnya enak. Beri aku kehormatan. Kalau begitu, aku akan ambil tasku. Tunggu sebentar. Kamu tinggal di sini? Tetangga dekat lebih baik daripada saudara jauh. Tuan Duan, mohon bimbingannya. Aku lakukan ini juga untuk melindungi pria tampan itu. Lagi pula, di sini kan negeri orang. Bos, ketenangan dan kebebasan Anda, hidup menyendiri, akan berakhir lebih cepat. Ruawei, aku tahu kamu di dalam. Tolong bukakan pintu. Si gila ini lagi. Beri aku 5 menit, 3 menit. Aku punya hal penting untuk dibicarakan. Ini tentang Tianqi Tech. Lu Ziming, kamu mau main apa lagi? Ruawei, aku dapat kabar akurat. Jumat malam, Dai Ballroom Grand Hyatt. Akan ada pesta besar. Sambut bos baru Tianqi. Nanti, semua selebriti Huhai, investor dan mitra top hadir. Pesta penyambutan bos baru Tianqi. Kalau aku bisa ikut. Bagaimana kamu tahu hal ini? Karena Tianqi Tech, perwakilan daerah Huhai adalah sepupuku. Aku tahu kamu pasti ingin pergi. Aku bisa membantumu. Masuklah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya terlalu cinta padamu. Selama bisa membantumu, aku sudah senang. Jangan marah, ya? Tuan Duan Jingchuan, setelan jas ini. Khusus untuk Anda, seperti baju perang yang disesuaikan dengan tubuh Anda. Pemimpin baru Tianqi Tech. Anda pegang kendali penuh. Sorotan pesta malam ini, Anda akan dominasi sepenuhnya. Terlalu memuji, Nona Lin. Andalah sebenarnya yang paling bersinar dari semua orang. Nanti saya mencuri perhatian. Itu berkat jasa Anda yang menyumbang sebagian besar. Bos, Nona Lin, permisi, mengenai daftar tamu pesta malam ini. Verifikasi terakhir telah dikonfirmasi. Penyelenggara sangat kooperatif. Mereka sepenuhnya mematuhi permintaan kami. Tidak ada anggota inti yang berhubungan langsung dengan grup Wanyu atau pemegang saham yang diundang. Terima kasih, Asong. Bisa pergi sekarang. Kalau begitu, yang terhormat Tuan Duan Jingchuan, bersediakah Anda menemani pendamping Anda malam ini? Bersama-sama menyambut milik Anda dan Tianqi kejayaan baru? Dengan senang hati. Tolong perlihatkan undangan Anda. Undangan apa? Tahu siapa sepupu saya. Dia perwakilan Tianqi Teknologi di Shanghai. Kenapa? Mau mengusir kami keluar? Hei, bukankah itu Zhou Ruawei? Bagaimana dia bisa datang? Pesta ini, bahkan sesepuh Wanyu tak bisa masuk. Dia berhak masuk. Yang di sampingnya Lu Ziming? Dia kan baru-baru ini yang ramai dibicarakan si Yefu. Benar.
Bagaimana dia bisa menyusup masuk? Adik perwakilan Lu. Tunggu dia datang, puju saya di depannya. Bisa dibicarakan. Nona Zhou. Oh, bukan. Nyonya Lu. Masih memancarkan karisma seperti biasa. Aku bukan Lu. Ruovei, perhatikan situasinya. Untuk dapat investasi Tianqi, ikuti kemauanku. Tahan. Demi Tianqi. Demi kebangkitan kembali. Saya ingat mantan suami Nona Zhou, namanya Duan Jingchuan, kan? Dia benar-benar tidak berguna. Mengandalkan latar belakang keluarga yang berpengaruh. Sebenarnya, tidak punya kemampuan apapun. Betul. Saya ingat dia dan Nona Zhou menikah 7 tahun. Selama ini Nona Zhou yang berjuang di luar. Tidak pantas disebut pria. Tidak seperti Kak Lu kita. Bilang mau mengajak Nona Zhou ke pesta. Langsung datang ke pesta. Ini baru pria sejati. Ini semua kewajiban saya. Ngomong-ngomong, pria itu Duan Jingchuan sembunyi di mana ya? Jangan-jangan dia bunuh diri karena malu dan kesal? Bunuh diri? Tidak sampai segitu. Mungkin seperti hewan terlantar. Di sudut tertentu merawat lukanya. Astaga, lihat, bukankah itu Duan Jingchuan? Duan Jingchuan. Nona Zhou, ada keperluan? Jangan main-main dengan saya. Aku heran tak bisa menemukanmu. Rupanya kau sudah lama dengan Lin Xiao, berhubungan mesra. Kita baru bercerai, kau udah tak sabar? Nona Zhou, kita sudah bercerai. Dengan siapa aku datang atau bersama siapa, perlu kusampaikan kepadamu? Apa hakmu menanyai aku? Ya, Aku memang tak punya hak. kau berani berkata begitu. Kau jual diam-diam. Setengah saham Huan Yu, hingga aku kesulitan di dewan. Ditekan Lin Xiao sampai terjepit. Mana mungkin aku ikut Lu Ziming ke pesta buat jalin koneksi? Zhou Ruovei, Jingchuan jual saham. Bukan karena kesalahanmu dulu? Apa kau lupa? Dulu Lu Ziming menyetir mabuk hingga tewaskan orang tua Jingchuan? Kau menebus kesalahan, tepatnya, untuk redakan rasa bersalahmu, memaksa serahkan saham ke Jingchuan. Jingchuan menanggung sakit kehilangan orang tua dan melihatmu bersama pembunuh orang tuanya bermesra-mesraan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Zhou Ruovei, beraninya kau. Jingchuan jual sahamnya. Ini tindakannya padamu dan keluarga Zhou yang paling baik dan murah hati. Mau apa lagi darinya? Lin Xiao, Jiong, urusan kita, kamu ikut campur. Kamu pikir kamu menang, dapatkan saham-saham itu, bisa gantikan posisiku? Ku beritahu, hari ini aku dapat investasi dari Tianqi Technology. Aku akan bangkit kembali. Jingchuan, jangan terus bertengkar dengan aku. Dendamu sudah terbalaskan, perceraian sudah terjadi. Saham sudah kamu jual, aku tak bisa bertahan di sini. Kembalilah. Kita memulai kembali ya. Memulai dari awal. Apa yang membuatmu begitu percaya diri? Sehingga kamu pikir aku akan kembali? Dan apa lagi yang membuatmu begitu percaya diri hari ini? Bisa mendapatkan investasi dari Tianqi Tech dan bangkit kembali? Hanya karena sepupuku adalah perwakilan Tianqi Tech untuk Huhai. Berbeda denganmu, seseorang yang bergantung pada wanita. Jika Lin Xiao tidak membawamu masuk, mungkin kamu bahkan tidak mampu menyentuh pintu masuknya. Kamu lukai Ruovei parah. Masih berani berdiri di sini? Oh iya, barusan kamu tanya apakah aku sudah selesai membuat keributan. Sekarang aku bisa jawab kamu. Tidak mungkin. Kamu, bagaimana bisa? Ya ampun. Ternyata Duan Jingchuan adalah pemilik baru Tianqi Tech. Dia benar-benar pemiliknya. Simpan ini. Mengapa kau bisa menjadi pemilik baru Tianqi? Ini rencanaku. Sekarang permainan selesai. Kau dan anak buahmu boleh pergi. Pak Duan, ada instruksi apa? Mulai sekarang, cabut semua jabatan perwakilan Tianqi Tech di distrik Huhai. Baik Pak Duan, segera dilaksanakan. Maaf, permisi, lewat. Jingchuan, dengar aku. Bukan begitu. Semua salah paham. Ini Lu Ziming. Dia yang suruh aku datang. Dia bohongi kamu. Ucapannya palsu. Zhou Ruowei, aku ulangi sekali lagi. Hubunganmu dengannya, benar atau palsu, bukan urusanku. Ingat, kita sudah bercerai. Kami sudah bercerai. Zhou Ruowei, jelaskan apa lagi padanya. Lihat baik-baik. Itu aku di depanmu. Aku, Lu Ziming. Jangan bicara.
Kalau bukan kamu yang membujuk, aku dan Duan Jingchuan takkan sampai begini. Zhou Ruowei, ini karena kamu memaksaku. Duan Jingchuan, buka matamu dan lihat. Lihat mantan istrimu. Lihat bagaimana dia berada di pelukanku. Kami sudah bersama sejak lama. Kamu yang bahkan tak bisa menjaga istrimu sendiri. Sungguh memalukan. Satpam, uang orang tak berguna ini keluar. Sekarang juga? Kau jelas orang yang tak berguna. Pria yang mengandalkan wanita. Diam kau. Kau sungguh tak cerdas. Kau sungguh mengira. Zhou Ruowei membesarkan grup Huanyu. Semua hasil usahanya sendiri, bawa mereka pergi. Zhou Ruowei, Jingchuan nikahimu 7 tahun, diam-diam di belakang layar, membantumu dan mendukungmu. Berapa banyak rencana bisnis brilianmu? Sebenarnya hasil karya Jingchuan, berani kau menyangkalnya. 7 tahun kejayaanmu. Jingchuan menanggung banyak tekanan. Dia telah mencurahkan banyak usaha. Kamu sadar? Dia angkat kamu jadi direktur utama grup Huanyu. Tapi dia malahan disebut Tuan Duan si pengangguran. Pria yang bergantung pada istrinya. Kuberitahukan padamu, saham setengah bagian Jingchuan jual padaku, tak 1 sen pun berutang padamu. Jingchuan, Kamu sudah bangun? kamu bekerja semalaman? Sudah selesai semua, poin kunci proyek dan mitigasi risikonya sudah kujelaskan dengan jelas, termasuk poin-poin sulit lawan. Aku sudah siapkan rencana antisipasi. Aku akan angkatmu ke posisi tertinggi, membuatmu berdiri di panggung paling gemilang. Karena di dalam hatiku, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Jingchuan, maaf, aku yang salah. Ampuni aku. Bangunlah. Kau mau memaafkanku? Dulu pernah kukatakan, manusia jalan lurus, duduk tegak. Asalkan kau berjalan lurus, duduk dengan tegak, tak akan ada rintangan yang tak bisa dilewati. Bos, sungguh menyesal. Tidak apa-apa. Asong, bersihkan orang-orang yang tak berkepentingan. Mohon maaf, semuanya, pesta dilanjutkan. Jingchuan, Dari mana? Tidak akan kuberitahu. Barusan ada di dalam. Apakah penampilanku buruk? Aku hanya melihat 1 orang. Akhirnya kamu sadar dan kembali ke jalan yang benar. Xiao, aku khawatir tidak bisa secepat ini untuk memulai hubungan baru. Kalau tidak dicoba, bagaimana tahu tidak bisa? Baik. Wah, aromanya enak. Sayang, bisa pulang? Bawakan 1 untukku. Tadi di luar, perempuan bawa bunga. Cantik banget. Benar, aku lihat dia. Dia pegang cincin. Kayaknya mau sama. Pacarnya dia melamar? Nggak tahu juga. Pria mana? Yang beruntung banget. Ya, betul. Cepat makan. Sebentar lagi kita pergi. Siapa tahu bisa lihat aksi lamarannya. Halo. Yang di meja ini, pesan lagi. 1 porsi lagi, bungkus. Baik. Jingchuan, aku masih mencintaimu. Kau mau mencoba lagi denganku? Jingchuan, selama kau pergi, aku benar-benar banyak merenung. Aku tahu aku bersalah. Aku menyesal telah menyakitimu. Tapi setiap hari tanpamu sangat menyiksaku. Jingchuan, berilah aku 1 kesempatan. Maafkan aku.
Mari kita mulai lagi. Aku katakan sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Antara kita sudah tidak mungkin lagi. Jing Chuan, jangan pergi. Aku rindu padamu. Asal kau mau maafkan aku, apapun akan kulakukan. Lepaskan, aku jijik. Aku jijik. Maaf, Jing Chuan. Aku benar-benar sudah memikirkannya matang-matang. Dari awal sampai akhir, yang kucintai hanya kamu. Aku sedang tidak waras saat itu. Aku terpengaruh rayuan Lu Ziming. Jangan perlakukan aku begini. Aku sudah membersihkannya. Aku janji mulai sekarang. Gak akan lakukan hal-hal kayak gitu. Yang nyakitin kamu lagi. Jangan kejam padaku. Berikan aku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku. Bolehkah? Aku kejam? Zhou Ruowei, kamu demi pria lain. Membiarkan aku terluka akibat kecelakaan, tergeletak di pinggir jalan. Kamu berulang kali berulah, berhubungan intim dengannya. Bagaimana bisa kamu tidak memikirkan betapa kejamnya kamu? Sekarang aku sudah susah payah, mempunyai kehidupan baru. Kamu terus-menerus menggangguku dengan dalih mencintaiku. Berulah, kamu muak. Rupanya dia perempuan yang tidak setia. Service dia. Benar. Dari mana muka tebal itu? Berani ganggu orang. Jing Chuan, Kenapa kamu datang? aku khawatir padamu. Lama tidak pulang. Tidak apa-apa? Duan Jing Chuan, kamu selalu bilang mencintaiku. Inikah cintamu? Pernahkah kamu tulus padaku sedikit pun? Dulu ibuku berselingkuh, ayahku sangat menderita, tapi tak mau berpisah darinya. Tapi kamu, kita baru berpisah beberapa hari, langsung akrab begitu dengan dia. Kamu sudah lama dengan Lin Xiao, berhubungan? Siapa yang kamu hina? Kamu pikir semua orang. Sehina kamu, Zhou Ruowei, saat berselingkuh dengan Lu Ziming. Kau tinggalkan Jing Chuan terluka parah di tepi jalan, biarkan dia menunggu ajal. Pernah kau pikirkan, dia disiksa pengkhianatan dan kesakitan. Hidup tak lebih baik dari mati. Kamu di mana saat itu? Kamu malah nuduhku sekarang, bilang kami sudah lama berhubungan. Jangan lemparkan perbuatan menjijikanmu ke kepala orang lain. Jing Chuan bersih. Aku punya harga diri. Kami beda denganmu. Kamu. Tamparan ini, aku minum untuk Jing Chuan. Menghajarmu karena tak tahu terima kasih, tak tahu malu. Kamu tak pantas bilang cinta. Zhou Ruowei, kau bilang sendiri. Setelah ibumu berselingkuh, ayahmu sangat menderita. Kau sangat benci para pelaku perselingkuhan. Kau benci ibumu menghancurkan keluargamu. Tapi bagaimana denganmu? Apa bedamu dengannya? Bahkan kau lebih parah darinya. Kau tahu betul rasa sakit itu sangat mendalam, tapi kau justru menimpakan derita ini kepadaku. Yang berbuat salah adalahmu, yang menghancurkan segalanya juga kamu. Mengapa aku harus menghukum diriku sendiri? Hanya karena kesalahanmu, mengapa aku harus di sampingmu? Merasakan semua kesakitan dan kekotoran ini? Maaf, Jing Chuan. Aku. Duan Jing Chuan, kamu pergi saja ke Barlan. Pergilah ke Barlan. Ruowei, mengapa kau hadang pisau untuknya? Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Orang yang kau cintai seharusnya aku. Duan Jing Chuan, mengapa kau masih kembali? Kenapa kau tidak pergi? Mengapa? Mengapa masih kembali mendekati Ruowei-ku? Ruowei pasti tidak apa-apa. Jangan takut. Tolong, ada orang. Selamatkan dia. Duan Jing Chuan, tolong selamatkan Ruowei. Jing Chuan, apakah kau terluka? Percaya atau tidak? Aku sungguh mencintaimu. Bagaimana kondisi Ruowei? Tusukan pisau Lu Ziming sangat dalam. Sedang dalam operasi darurat di dalam. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa separah ini? Kalian, siapa keluarga pasien? Saya keluarganya, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien sekarang sangat buruk. Dia kehilangan banyak darah dan memicu gagal jantung yang parah. Kami sudah berusaha semampunya. Sebaiknya kalian menemuinya. Dia sepertinya sangat ingin bertemu seseorang. Duan Jing Chuan, apa kamu tidak mau masuk menemuinya? Aku sangat berterima kasih padanya, tapi hanya itu saja. Duan Jing Chuan, apa kamu tidak takut Ruowei tidak ingin hidup lagi? Dia ingin hidup atau tidak, itu urusannya. Tidak ada hubungannya denganku, antara aku dan dia. Jing Chuan,
Kita sudah selesai? Maaf. Aku cinta. Kamu? Selamat tinggal, Zhou Ruowei.